akan memulai presentasi mengenai bab kelima, yaitu pengambilan risiko. Untuk itu saya akan memulai presentasi atau pembahasan saya. Di sini, memulai bisnis membutuhkan keberanian, tekad, dan manajemen serta strategi bisnis yang baik. Namun, jika Anda telah melakukan semua itu, bukan berarti jaminan bahwa Anda akan terhindar dari risiko usaha. Dalam perkembangan dan perjalanan usaha, pastinya para pengusaha akan menghadapi kendala dan kesulitan, baik yang itu kecil dan itu yang besar. Kendala tersebut bisa kita kenal sebagai risiko usaha. Selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, pemilik usaha atau wirausahawan berarti siap untuk menerima juga risiko usaha. Bahkan bagi suatu usaha yang telah sukses sekalipun, bukan tidak mungkin bisa dipisahkan serta menjadi kesatuan dari bagian suatu bisnis atau usaha. Ketika memiliki suatu usaha, kerap kali resiko yang muncul tidak hanya disebabkan oleh faktor individu ataupun karyawan, namun juga terjadi karena faktor manajemen, bisnis, dan sistem perusahaan yang kurang baik. Resiko usaha itu apa sih? Menurut pengertiannya, resiko usaha adalah suatu bahaya atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari resiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Resiko usaha itu merupakan situasi yang tidak dikendalikan oleh para pelaku bisnis. Namun, resiko usaha sendiri selalu tidak bisa dihindarkan. Resiko usaha biasanya muncul karena faktor perilaku bisnis itu sendiri dan muncul karena kerugian dan kepuasan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Kemudian saya akan membahas slide berikutnya. Hal ini jenis-jenis dari resiko ada dua, yaitu resiko murni dan spekulatif. Yang pertama adalah resiko murni. Apa sih resiko murni? Resiko murni itu adalah resiko yang bila mana terjadi pasti akan memberikan kerugian. Namun bila resiko ini tidak terjadi juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Ada dua macam akibat yang muncul dari terjadinya resiko ini. Misalnya terjadi kebangkrutan yang disebabkan oleh kerugian atau terjadi break even. Macam-macam dari resiko murni seperti pencurian, bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan. Contoh lain dari resiko murni seperti terjadinya kebakaran rumah makan yang dapat dipastikan nantinya akan mengalami kerugian dikarenakan seluruh asetnya telah habis terbakar. Hanya akan ada dua macam akibat yang terjadi dari kebakaran tersebut. Yang pertama, rumah makan itu akan bisa tutup karena asetnya telah habis terbakar semua, ataupun rumah makan itu hanya ditutup sementara karena sang pengusaha akan memperbaiki pembangunan rumah makan tersebut. Kemudian resiko kedua adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif itu adalah resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Yang terjadi, yang pertama adalah peluang kerugian dan yang kedua peluang terjadinya keuntungan. Contoh di sini adalah pembelian saham di bursa efek. Pembelian saham di bursa efek memiliki resiko yang spekulatif karena akan ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah peluang keuntungan. Keuntungan yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan telah mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan yang melibatkan saham tersebut. Yang kedua, peluang kerugian. Kerugian ini akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham yang dibeli telah mengalami kerugian yang besar, sehingga perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Itu saja sedikit pembahasan mengenai awal bab
pengambilan resiko. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan tentang pengambilan risiko. Saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerugian akibat risiko. Pertama yaitu ada dua jenis akibat risiko, yaitu kerugian secara langsung. Kerugian secara langsung yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi. Misalnya seseorang mempunyai tempat makan yang di dekat pasar, kemudian di dalam pasar tersebut mengalami konsleting listrik, kemudian pasar tersebut mengalami kebakaran lalu merambat ke warung makan tersebut, sehingga kerugian yang akibat kebakaran tersebut dapat ditaksir misalnya berapa ratus juta. Kemudian kerugian tidak langsung yaitu nominal yang harus ditanggung akibat dampak yang tidak langsung resiko yang terjadi. Misalnya warung makan tersebut pelanggannya meminta untuk mengantarkan makanannya ke rumahnya. Disitulah resiko secara tidak langsung yaitu biaya transportasi antar jemput, kemudian kesempatan investasi yang hilang, dan bermacam-macam kerugian lainnya. Ketika Anda mempunyai suatu usaha, maka Anda harus dapat mengkalkulasi seberapa besar resiko yang akan terjadi. Pertama yaitu Anda harus menentukan berapa sering resiko yang akan terjadi. Kemudian berapa biaya yang ditanggung akibat risiko tersebut. Kemudian hitung prediksi kerugian dengan frekuensi kali dampaknya. Contohnya ketika Anda mengalami kerugian saat makanan Anda tidak laku dalam penjualan tersebut, satu bulan itu dalam satu bulan sering akan terjadi misal 7 kali. Kemudian dalam satu kali terjadi itu bernilai 20.000. Kemudian 20.000 dikali 7 maka 140.000. Dalam sebulan Anda akan mengalami kerugian sebesar 140.000. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan lagi tentang pengelolaan risiko. Ketika Anda mempunyai usaha, maka harus memiliki strategi pengelolaan risiko, yaitu dengan cara Anda membuat urutan-urutan risiko yang prediksinya dari resiko yang paling tinggi ke terendah. Kemudian Anda selanjutnya melakukan pengelolaan risiko yang diprioritaskan kerugian yang paling besar. Setelah itu Anda dapat menggunakan 4 pilihan strategi pengelolaan risiko, yaitu pertama, dikontrol. Upaya-upaya yang dilakukan agar probabilitas yang terjadinya risiko yang kita identifikasi menjadi berkurang. Yang dimaksud dengan mengontrol risiko yaitu mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Upaya yang dapat dilakukan yaitu adalah kita meningkatkan SOP yang baik, standar operating procedure. Kemudian kita harus melengkapi area produksi dengan alat-alat yang baik. Kemudian kita mengintroduksi budaya sadar
resiko kepada semua karyawan. Jadi kita harus memberikan sosialisasi kepada karyawan betapa pentingnya sih kita mengelola resiko agar resiko tersebut bisa kita hindari. Kemudian yang kedua yaitu ditransfer ke pihak lain. Upaya-upaya yang secara sadar dilakukan dengan memindahkan resiko yang kita hadapi terhadap pihak lain. Kemudian dibiayai sendiri, yaitu upaya-upaya yang mendanai dampak yang ditimbulkan oleh resiko. Ada dua cara yaitu dalam mendanai resiko, yaitu dengan menyiapkan dana cadangan khusus untuk mendanai resiko atau tanpa membuat dana cadangan, yaitu dana kita sendiri. Kemudian yang keempat, dihindari, tindakan secara sadar untuk menghindari resiko yang akan kita hadapi. Saat kita menjual makanan di suatu tempat, yaitu kita di depan ruko, saat terjadi hujan maka kita harus menyediakan payung untuk tempat kita agar tempat kita itu tidak kehujanan. Itu adalah salah satu cara menghindari resiko. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Suatu sifat yang memiliki seseorang individu tersebut untuk memimpin suatu kelompok atau dirinya sendiri untuk menunjang suatu hal yang lebih baik atau hal yang telah direncanakan. Kepemimpinan. Kepemimpinan. Jadi telah dijelaskan apa sih? Nah, kepemimpinan itu ada teori kepemimpinan awal. Nah, teori kepemimpinan awal ini teori kepemimpinan itu ada 3, yaitu gaya demokratis, gaya demokratis itu apa sih? Itu gaya yang melibatkan bawahan, delegasi, wewenang, mendorong partisipasi. Nah, ini untuk melibatkan bawahan untuk menjadi wewenang mendorong partisipasinya untuk sekelompok atau individu. Nah, yang kedua itu ialah gaya autokratis. Gaya autokratis adalah mendiktekan metode kerja, membatasi partisipasi. Jadi yang ini adalah sebagai pembatas dari demokratis. Nah, yang ketiga ialah gaya laissez-faire. Yaitu
kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Jadi kebebasan untuk partisipasi yang dari otoratis sama demokratis tadi. Jadi ini gabungan dari dua ini untuk mendapatkan tanggapan yang baik untuk partisipasi pada yang otoratis sama demokratis. Nah, di sini teori kepemimpinan awal. Dari ini masih ada teori kepemimpinan awal. Nah, kepemimpinan awal itu menjadi 6 kelompok. Pertama itu ialah dorongan. Kedua, kecerdasan. Ketiga, kehendakan untuk memimpin. Keempat, kepercayaan diri. Kelima, jujuran dan integritas. Keenam, pengetahuan terkait pekerjaan. Pengetahuan. Nah, di sini dorongan. Apa sih dorongan itu? Ya, selamat siang. Di sini saya akan melanjutkan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Kenapa kepemimpinan pada wirausaha itu penting sih? Karena suatu usaha yang sukses pasti ada pemimpin yang baik dan tegas. Sebagai seorang pemimpin, kita harus dapat memajukan hal apa yang akan kita capai ke depan dan hal apa yang akan meningkatkan produktivitas kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kepemimpinan. Jenis kepemimpinan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah transformasional. Yang kedua adalah karismatik. Yang kedua adalah kepemimpinan dalam tim. Yang dimaksud transformasional adalah pemimpin yang membimbing atau motivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugasnya. Pemimpin transformasional, pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi dirinya. Yang dimaksud di sini adalah pemimpin transformasional adalah pemimpin yang selalu mengutamakan kemajuan timnya atau pekerjanya dari keinginan dirinya sendiri. Ini termasuk pemimpin yang sangat baik. Yang kedua adalah pemimpin karismatik. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu.
ini juga ada pemimpin visioner ya, karismatik itu. Di sini visioner adalah pemimpin yang melampaui karisma, yang kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, yang dipercaya dan menarik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang karismatik. Karismatik di sini adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri. Artinya pemimpin di sini adalah pemimpin yang sangat baik hubungannya antara pemimpin dan bawahannya. Di sini nggak ada ketidakenakan ya. Di sini pemimpin sangat bersahabat lah dengan bawahannya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menjadi yang lebih baik lagi. Yang visioner adalah pemimpin yang melampaui karismanya untuk kemampuan menciptakan dan menyatakan visi yang realistis. Di sini pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang selalu realistis dalam melakukan tujuannya. Pemimpin ini termasuk pemimpin yang menjadikan panutan bagi semua karyawannya. Di sini adalah kepemimpinan. Kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan. Di sini ada hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin harus bisa menyelesaikan masalah sebagai penyelesai. Pemimpin harus selalu menenangkan bawahannya, walaupun lagi di posisi segenting apapun. Seorang pemimpin harus menjadi panutan bagi bawahannya agar tetap tenang dan tetap maju ke depan. Yang kedua adalah pemimpin sebagai pembina. Di sini pembina adalah pemimpin yang selalu memberi wejangan kepada bawahannya agar selalu semangat, harus selalu memotivasi diri sendiri, harus selalu maju ke depan dan selalu meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dalam tim. Kepemimpinan dalam tim di sini ada banyak. Yang pertama adalah disiplin. Yang kedua adalah selalu belajar. Yang ketiga adalah selalu manage diri. Yang pertama, seorang pemimpin harus punya disiplin yang tinggi. Disiplin kenapa yang utama? Karena seorang pemimpin harus menjadi suri teladan kepada bawahannya. Apa yang terjadi jika pemimpinnya tidak disiplin? Maka bawahannya akan mencontoh pemimpinnya itu. Yang kedua adalah selalu belajar. Kenapa pemimpin juga selalu belajar? Karena pemimpin itu seperti layaknya manusia biasa. Pemimpin juga punya salah, pemimpin juga pasti pernah melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Maka dari itu pemimpin harus selalu belajar agar dirinya menjadi benar. Yang terakhir adalah selalu memanage diri. Selalu memanage diri di sini adalah seorang pemimpin harus bisa membagi waktunya antara pribadi, antara pekerjaan, dan antara hal-hal yang lain yang dapat menimbulkan kemunduran dirinya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memanage dirinya menjadi lebih baik, dan menjadi lebih baik. Di sini yang terakhir adalah perilaku pemimpin yang efektif.
Yang pertama, memberikan contoh ya seperti tadi. Yang kedua adalah berkomunikasi kepada karyawan seperti tadi juga. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, menghargai antar karyawan. Di sini pemimpin harus mempunyai sifat tiga ini. Jika sifat tiga ini sudah ada dalam diri seorang pemimpin, maka sudah dipastikan perusahaan itu akan maju. Jadi kesimpulannya adalah pemimpin itu adalah seseorang yang menjadi panutan atau menjadi contoh bagi seorang bawahannya agar selalu menjadi lebih baik, harus selalu menjadi suri tauladan, harus menjadi sesuatu yang memberikan suatu ketenangan di dalam sebuah tim. Sekian dari saya tentang kepemimpinan. Terima kasih.